Hai guys, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama menyaksikan diskusi dialog lintas iman. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk meluaskan wawasan kita semua tentang kebenaran. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Mari bersama-sama kita saksikan. Saya mau tanya jujur sama kalian. Saya mau tanya sama jujur kalian. Gini, ini jujur ya. Pernah nggak kalian berpikir, saya bertanya lo ya, bukan menyimpulkan lo. Pernah nggak kalian berpikir bahwa munculnya hadis adalah usaha untuk melengkapi hukum-hukum yang tidak terjawab atau tidak ada di dalam Al-Quran? Bukan tidak. Oke, sebentar dulu. Silakan Bang Media jelasin. Dengar dulu. Madia jawab. Madia paham. Tolong Madia jawab dulu. Madia nggak terpikir seperti itu kenapa? Karena Nabi Muhammad itu praktek langsung dalam mencontohkan pada saat Nabi Muhammad itu Al-Quran bicara, wahai Nabi Muhammad, dirikanlah sholat. Nabi Muhammad mempraktekkan, mencontohkan. Nah, mencontohkan inilah yang dimuat dalam hadis. Mereka tentunya para sahabat melihat Nabi Muhammad sholat, dibuatlah hadis itu. Berarti hadis itu ditulis pada saat itu Nabi Muhammad masih hidup. Hanya saja biar tidak tergabung dengan Al-Quran, penulisannya lebih dipentingkan Al-Quran dulu baru hadis. Makanya agak lambat penulisan Al-Quran hadis. Baik. Saya ini kan omonganmu. Jadi Muhammad mencontohkan sholat. Lagi, lu bertanya mulu. Enggak, saya bukan bertanya lo. Saya Muslim cuma baru satu kali itu pun belum dijawab. Begini loh, dengar dulu. Gantian dong pertanyaannya gantian. Begini. Iya. Ini mentang-mentang tuan rumah, waduh. Muslim DS, dengarkan dulu. Saya itu sebenarnya lu tanya, lu datang ke Bro Muslim, lu dikasih panggung nggak? Lu disuruh bertanya nggak? Iya. Saya udah lama nggak main keluar. Gini, dengarkan dulu ya. Kemarin jangan bohong, kemarin dengarkan datang dulu. Muslim, dengarkan dulu. Begitu datang si Dewa lu kabur. Kenapa saya bertanya? Karena kamu membuat satu statement yang aneh, makanya saya bertanya. Kalau kamu diam, saya nggak bertanya. Bener sungguh. Kalau kamu diam, saya nggak bertanya. Justru karena kamu ngomong, saya bertanya tentang apa yang barusan kamu ucapkan. Contohnya, kamu bilang, sholat nggak ada tata caranya. Tata caranya bagaimana? Mengikuti Muhammad. Oke, saya periksa omonganmu. Saya periksa nih. Perhatikan ini. Kelihatan ya? Ini adalah tasyahud awal. Sekarang udah beda lagi tuh temanya ke sini lagi. Loh, kamu kan ngomong contohnya ini dilakukan oleh Muhammad. Tiba-tiba aja nih kayak gini. Ini saya nih Muslim DS nih, kalau nggak bisa diam ini. Ya bukan, gantian dong. Ya, kamu diam dulu. Baru sekali. Ini kan di sini forum diskusi. Iya, kamu dengar dulu. Ya. Oh, kita dengerin kita dengar dulu. Kamu bilang, nah, ya Tuhan, kamu ngomong kalau tata cara sholat nggak ada, yang ngajarin adalah Muhammad. Nah, karena kamu ngomong gitu, terasa aneh di telinga saya bertanya sama kamu. Nih, di dalam tasyahud awal, ya, perhatikan ini. Tasyahud awal, kamu mengucapkan begini. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Perhatikan. Assalamu alayka, K-nya di sini siapa? Jawab. Kok jangan diam kamu? Kan kamu tadi yang ngomong mencontohkan Muhammad, kamu bilang Muhammad yang mencontohkan. Nih, assalamu alayka. K di sini siapa? Saya tanya dulu kamu. Ya udah diterusin dulu itu kalimatnya kan masih nyambung. Oke. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di sini dulu ya. Terus ini dengar terus ini dulu biar selesai. Kok panjang-panjang kamu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Perkataan K ini siapa di sini? K ini kan biar teman-teman nggak tahu ini bahasa Arab. K ini artinya kamu, ya. Kalau kum itu artinya kalian. Misalnya assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian. Kalau assalamualaikum, salam sejahtera atasmu. K di sini siapa? Saya tanya. Jawab Madia. Jadi Madia jawab. K-nya merujuk kepada Nabi Muhammad. Oke, betul. Ya, assalamualaikum mengucapkan K di sini kepada Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Saya tanya sama kamu, apakah waktu Muhammad sholat, Muhammad ngomong begini, assalamualaikum ayuhan nabiyyu? Jawab dulu. Iya, karena nabi ini umum sifatnya. Jadi termasuk Nabi Muhammad di dalamnya. Makanya Nabi Muhammad juga mengatakan seperti ini. Itu jawabannya. K ini kok umum sih? K ini satu orang atau berapa orang? Kamu tahu nggak? K ini satu orang, tunggal. Kan sudah saya Madia bilang assalamualaikum itu K. Oke, K berapa orang? Sebentar dulu. K berapa orang?
K-nya satu orang, Satu tapi orang. sifatnya Siapa umum. di sini? Kok aduh, K-nya merujuk sifatnya kepada umum. nabi. Oke, Nabi inilah, Nabi siapa? Nabi inilah yang siapa? merujuk, Iya, yang Nabi menjadi siapa? umum. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Kak di itu sini Nabi siapa? merujuk, yang pertama merujuk kepada Nabi Muhammad tentunya. Yang Oke. kedua kepada Loh, keluarganya. di sini Sebentar. berapa? Di sini Itu Kak di sini berapa orang? Sebentar dulu. Kak di ada sini muatan berapa dan orang? keluarga. Apa? Madia. Kak di sini berapa orang? Kak di sini berapa K itu orang? merujuk kepada seseorang. Satu orang. Siapa Satu namanya? orang. Tergantung Siapa namanya? tergantung konteks ayat kata-kata setelahnya. K itu. Tergantung Loh, ini kata-katanya loh. sifatnya umum. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Siapa di sini nabi di sini? Nabi yang pertama kepada Nabi Muhammad. Oke, Kemudian dan tunggal. nabi yang lain. Kok kemudian yang sih? menjadi Kemudian di sini nabi-nabi K yang bukan lain juga. kum. Di sini K bukan kum. Kalau kum Iya. berarti banyak. Kalau K Iya, berarti betul. satu orang. Nah, Oke, K di sini terus, satu orang tadi sudah kamu bilang Muhammad. Pertanyaan Iya, saya sama terus. kamu, oke, Iya. sebelum soalnya kalau dari situ nanti muter-muter. Waktu kamu sholat, kamu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu kepada Muhammad. Muhammad dengar nggak? Karena ini sifatnya doa, tentunya Nabi Muhammad mendengar. Dengar, Karena sifatnya dengar, doa. oke, mendengar, oke, Permohonan doa. mendengar. Ya, Sebentar ini dulu, oke, saya permohonan catat, doa. sebentar, saya catat, ya. Tadi kamu sering ngomong sama Kristen itu musyrik begini-begini, ya. Saya tanya sama kamu, Muhammad masih hidup atau sudah mati? Muhammad sudah mati. Oke, dia mendengar nggak? Dalam posisi kehadiran Nabi Muhammad. Dia mendengar atau tidak? Saya ulangi lagi, dia mendengar atau tidak? Pada hakikatnya dia mendengar. Oke, mendengar. Orang mati bisa mendengar? Hakikatnya beliau mendengar. Sebentar, orang mati bisa orang sudah mati bisa mendengar? Dalam fisik loh ya, bukan dalam orang syafaatnya apakah Dengan syafaatnya itu syafaatnya kalau di Islam itu. Jadi syafaat dari Nabi. Kalau kita mengucapkan itu tuh melalui syafaatnya Nabi karena Nabi itu kan orang soleh, orang suci. Jadi kita tuh syafaat. Iya. Kalau kita berdoa kepada Nabi itu bukan kita berarti menyembah tapi meminta syafaatnya. Karena Nabi itu, apalagi Nabi Muhammad itu adalah orang yang soleh gitu. Jadi melalui dialah kita memohon ya istilahnya. Karena dia kan istilahnya Rasulullah. Melalui Nabilah kita memohon semoga kita juga ikut terselamatkan gitu. Jadi syafaat bukan mendoakan, bukan menyembah Nabi enggak. Kamu sholat itu hanya kepada Allah atau kepada Muhammad juga? Kepada Allah. Terus kok kamu di sini ngomong sama Muhammad? Sebentar, kamu ngomong sama Muhammad nggak waktu kamu mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu? Ya di situ ada, kita tuh mendoakan gitu, mendoakan supaya apa? Kita mendapatkan syafaat. Mendoakan. Mendoakan. Dengar dulu. Kalau mendoakan, ya, kamu ngomongnya, ya saya nggak mau menyimpulkan nanti ditangkap polisi. Gini ya. Enggak apa-apa, ayo aja. Lu bilang aja, lu bilang aja keluar dari konteks, lu nggak ngerti. Dengar dulu. Saya artikan satu persatu. Ya, kita artikan satu persatu. Assalamu, apa artinya? Keselamatan. Ya, keselamatan atau salam sejahtera ya. Salam. Assalamu. Ya, alaika apa artinya? Bagimu. Betul? Ya. Oke. Kita ulangin. Keselamatan bagimu ayuhan nabi, wahai nabi, betul? Ya. Oke. Itu jadi ada mengandung keluarga. Sebentar dulu. Ya. Itu maknanya ada mengandung keluarga Nabi, ahlul Nabi. Beda. Kalau sholawat beda. Dengar dulu. Kalau sholawat beda. Kalau sholawat itu mintanya sama Allah. Makanya bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Nah, makanya dia bunyinya kepada Allah. Ya Allah. Perhatikan. Dengar dulu. Ketika sholawat itu berkata-kata kepada Allah. Dis, minum dulu, Dis, lo minum dulu. Iya. Udah haus ini, Begini. Ketika kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kamu berkomunikasi kepada Allah. Ya, kamu meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, tetapi saya tidak bahas itu di sini. Yang saya bahas di situ adalah kata-kata ini. Salamu alaika ya Nabi. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi.
waktu kamu mengucapkan salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, kamu ngomong sama Nabi atau ngomong sama siapa? Itu kan memberikan. Jadi Ya, silakan. hakikat ayat ini hakikat untuk doa, Dis. Jadi posisi Ya, kamu ngomong sama Nabi atau ngomong sama Allah? Kamu ngomong sama Nabi atau ngomong sama Allah? Bukan ngomong sama Nabi, akan tetapi ini adalah suatu bentuk. Tadi kamu bilang ngomong sama Allah, sekarang kamu bilang ngomong sama ini, ngomong sama Nabi, ngomong sama Allah. Enggak jelas. Tapi pada hakikatnya, karena ini doa, tentunya hakikatnya kita bicara kepada Allah dan kepada Jadi kamu Nabi. kamu berdoa kepada Allah atau kepada Muhammad? Kepada Allah. Tuh, kamu di sini oke, sebentar. Kepada Allah. Ini kamu ucapkan kepada Allah atau kepada Muhammad? Pada dasarnya semua kepada Allah. Pada dasarnya. Di sini di sini Allah atau Muhammad? Sebentar, jangan dipotong. Bentar, di sini Allah atau Muhammad? Bentar, aku bilangin keistimewaannya Islam ini gini. Pada dasarnya ini semua yang apa-apa yang di dalam sholat itu tentunya semua kepada Sang Pencipta. Akan tetapi di dalam ritual-ritual pembacaan doa itu ada hal-hal yang disuruh untuk memuliakan